Perkenalkan, nama saya Agustina Trisnawati, NIM 12401183081 dari jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung. Di sini saya akan menjelaskan hasil laporan praktik pengalaman lapangan yang saya lakukan di BMT Muamalah Tulungagung. Yang akan saya presentasikan yang pertama, profil singkat dari BMT Muamalah Tulungagung, yang kedua, dasar pemikiran, yang ketiga, permasalahan yang saya temukan di lapangan, yang terakhir, hasil pembahasan. Yang pertama, profil singkat dari BMT Muamalah Tulungagung. BMT Muamalah merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang berorientasi pada profit oriented atau non-profit, yang mana awal pembentukannya didirikan oleh beberapa alumni STAIN Tulungagung pada tanggal 15 Juli 1998 pada rapat pembentukan koperasi yang kemudian disahkan oleh Kepala Kantor Departemen Pengusaha Kecil dan Menengah pada tanggal 28 Agustus 1998 dengan nama Koperasi Baitul Mal wa Tamwil yang sekarang bernama Koperasi Syariah BMT Muamalah yang beralamatan di Jalan MT Haryono nomor 4 Tulungagung. Koperasi Syariah BMT Muamalah dahulunya menjadi satu dengan BMT Pahlawan pada tahun 1998 yang beralamat di Jalan HR Fatah, Kios nomor 33. Selanjutnya BMT Muamalah ini berdiri sendiri dan mendapatkan tempat baru. Saat ini Koperasi Syariah BMT Muamalah sebagai lembaga keuangan mikro syariah di Tulungagung beralamatan di Jalan Maijen Sungkono nomor 6. Jumlah anggota BMT Muamalah kita telah mencapai 1052 anggota dengan aset 4 miliar lebih. Yang kedua, dasar pemikiran. Perkembangan ekonomi di Indonesia ini sudah mengalami kemajuan. Hal ini ditandai dengan adanya berbagai lembaga keuangan. Perkembangan perekonomian tersebut juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan keinginan masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Salah satunya dalam hal permintaan akan kebutuhan pendanaan. Sehingga peranan lembaga keuangan, salah satunya koperasi, sangat penting untuk memenuhi kebutuhan pendanaan tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 disebutkan bahwa koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut juga membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Dalam menjalankan demokrasi ekonomi, BMT merupakan salah satu lembaga yang harus dikembangkan dan ditingkatkan dalam membina dan mengelola perekonomian khususnya para anggota dan masyarakat. BMT memiliki peran yang penting dalam perekonomian. Yang pertama yaitu menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang bersifat non-Islam, dan yang kedua melaksanakan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersifat aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro. Dan yang ketiga, melepaskan ketergantungan kepada rentenir. Masyarakat yang masih ketergantung pada rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dan memenuhi dana dengan segera. Dan yang terakhir, menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Tiga permasalahan yang saya temukan di lapangan. Terdapat berbagai faktor penghambat dalam proses pemberdayaan UMKM, yang antara lain kemampuan sumber daya manusia dari anggota BMT Muamalah sendiri maupun dari nasabah pembiayaan. Adapun faktor penghambatan program pemberdayaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, keterbatasan sumber daya manusia. Masih rendahnya SDM yang meliputi aspek kompetensi, keterampilan, etos kerja, karakter, kesadaran akan pentingnya konsisten mutu dan standarisasi produk dan jasa, serta wawasan kewirausahaan dan kelemahan dalam bidang organisasi dan manajemen. Dan yang kedua, manajemen yang belum optimal. Manajemen yang belum optimal yang dimaksud adalah manajemen yang dilakukan oleh BMT terkait penjadwalan pemberdayaan terhadap nasabah belum tertata dengan baik, karena terkendala dengan jumlah anggota koperasi yang minimal dan jumlah nasabah pembiayaan yang semakin banyak. Dan yang C, ketidakjujuran nasabah dalam menjalankan usahanya. Yang dimaksud di sini adalah nasabah
anggota BMT ataupun dari nasabah. Pembiayaan. Solusi permasalahan yang ada untuk penunjang pemberdayaan UMKM adalah penambahan pelatihan ataupun seminar-seminar guna untuk menambah SDM yang dilakukan oleh anggota seperti pendidikan dan pelatihan simpan pinjam pola syariah oleh Dinas Koperasi Perusahaan Mikro, Kecil dan Menengah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Selain itu pula, adanya keterlibatan langsung dengan masyarakat atau nasabah dengan cara penanganan khusus supaya usaha terus berjalan seperti pembayaran pembiayaan selesai. Ketidakjujuran nasabah dalam menjalankan usahanya tentulah sangat banyak solusinya guna untuk meminimalisir keterbatasan yang ada dari pihak BMT sendiri, memberikan inovasi-inovasi ataupun terobosan-terobosan sehingga sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Yang pertama dengan memberikan nasihat atau pembinaan secara intensif atau pemberian sanksi baik berupa denda ataupun teguran sehingga nasabah tidak dapat melakukan kesalahannya lagi. Selain itu pemberian sanksi kepada nasabah berupa dengan dalam setiap melakukan kesalahan. Hal ini dilakukan nasabah ketika mengalami kredit macet, maka dari itu BMT meminta denda berupa uang terhadap nasabah setiap bulannya. Dan yang terakhir, masalah mengenai manajemen dari BMT sendiri yang kurang optimal. BMT akan berusaha memaksimalkan manajemen pemberdayaan kepada masyarakat supaya dengan lebih menata jadwal pemberdayaan masyarakat supaya menuju usaha yang lebih baik. Menata jadwal UMKM yang dilakukan oleh BMT adalah menata jadwal pemberdayaan yang dilakukan semisal rutin dalam 1 bulan untuk mengetahui sejumlah mana usaha yang dilakukan untuk nasabah dan pembiayaan dalam menjalankan usaha-usahanya. Dan yang terakhir pembahasan. Pembahasan saya akan jelaskan peran BMT dalam pembiayaan murabahah terhadap pemberdayaan UMKM di Tulungagung. Kehadiran BMT Muamalah Tulungagung yang sangat membantu kalangan masyarakat kecil dan menengah di Tulungagung dalam hal pendanaan, pengembangan usaha maupun dalam kegiatan konsumtif menjadi lembaga tersebut memiliki peran tersendiri dalam kehidupan masyarakat. Peran BMT Muamalah Tulungagung sebagai berikut. Yang pertama yaitu BMT berperan sebagai penasehat. BMT menjauhkan masyarakat dari ekonomi non syariah dan menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata dan juga melepaskan masyarakat dari ketergantungan UMKM. Selain itu, BMT juga memberikan nasihat kepada masyarakat untuk menjalankan usaha yang mereka jalankan sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua, BMT berperan sebagai pengawas. Peran BMT Muamalah Tulungagung adalah terhadap usaha-usaha nasabah hanya pengawasan dari jauh, tidak secara langsung. Yang diberikan BMT Muamalah Tulungagung dalam bentuk pengawasan terhadap usaha yang dijalankan secara intensif. Apabila nasabah pembiayaan murabahah mengalami kesulitan dalam menjalankan usahanya yang dijalankan pihak BMT, bisa berperan dalam ikut membantu permasalahan yang dihadapi nasabah tersebut. Bukan hanya BMT yang berperan secara tidak langsung. Dari sinilah kita dikatakan BMT melakukan pemberdayaan kepada nasabah secara optimal. Yang ketiga, BMT berperan sebagai pembinaan masyarakat. Artinya BMT memberikan binaan secara kondisional terhadap masyarakat ketika nasabah mengalami kemacetan dalam memberikan setoran kepada pihak BMT. Pembinaan yang berasal dari kata bina berarti merubah sesuatu hingga baru memiliki nilai-nilai yang lebih tinggi. Dengan begitu, pembinaan mengandung makna sebagai pembaharuan. Dan yang terakhir, BMT berperan sebagai pemberi modal, yang artinya pemberian dana kepada masyarakat sebagai modal usaha yang mereka jalankan. Pemberian modal terhadap pembiayaan murabahah sangat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan yang dapat menunjang kebutuhan usahanya, seperti memperluas usaha, meningkatkan aset, dan jumlah tenaga kerja.